Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ayu Yuslina, Abdi Rismawan, Elisa Rahma Putri, Maulida Rahmi, Novita Yolanda, dan Putri Rizky Fahradina. Kami akan mempresentasikan laporan praktikum di Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Gambaran umum wilayah Kecamatan Prabu Muli Timur. Letak geografis. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cambay. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Prabu Muli Utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Prabu Muli Selatan. Kecamatan Prabu Muli Timur memiliki 8 kelurahan dengan luas wilayah sebesar 65,43 km persegi atau sebesar 14,32% dari keseluruhan luas wilayah Kota Prabu Muli. Topografi wilayah. Ketinggian rata-rata wilayah di atas permukaan laut atau DPL di Kecamatan Prabu Muli Timur adalah 48,00 mdpl dan jarak ke ibu kota sejauh 10 km. Sebagian besar wilayah Kota Prabu Muli adalah daerah yang relatif datar sebanyak 56% dan landai sebanyak 35%. Hidrologi. Kecamatan Prabu Muli Timur terdapat 3 aliran sungai, yaitu Sungai Kelekar, Sungai Rambang, dan Sungai Lematang. Kondisi sungai-sungai yang mengalir di Kecamatan Prabu Muli Timur dapat dikatakan mengkhawatirkan karena tinggi air permukaan dan debit air sangat menurun drastis ketika musim kemarau melanda. Geologi. Kecamatan Prabu Muli Timur memiliki jenis tanah berlapis aluviat, liat, dan berpasir yang terletak pada lapisan yang masih muda dan banyak mengandung minyak bumi. Klimatologi. Kecamatan Prabu Muli Timur memiliki iklim tropika basah. Secara umum ada 2 jenis musim di Kecamatan Prabu Muli Timur, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya yaitu keadaan demografi Kecamatan Prabu Muli Timur. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan seks rasio. Berdasarkan data dari Kecamatan Prabu Muli Timur dalam angka 2020, rasio jenis kelamin Kecamatan Prabu Muli Timur pada 2019 sebesar 103. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat lebih kurang 103 penduduk laki-laki. Pada tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Prabu Muli Timur sebesar 37.140 jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah sebesar 36.062 jiwa. Jumlah keluarga di Kecamatan Prabu Muli Timur. Pada tahun 2019, jumlah keluarga di Kecamatan Prabu Muli Timur mencapai 18.607 keluarga. Jumlah penduduk menurut pekerjaan. Pada tahun 2018, jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk Kecamatan Prabu Muli Timur adalah bekerja di sektor perdagangan, yaitu sebanyak 3.764. Sedangkan jenis pekerjaan yang sedikit dilakukan oleh penduduk Kecamatan Prabu Muli Timur adalah pertambangan. Pekerjaan di sektor pertambangan hanya banyak dilakukan oleh penduduk di Kelurahan Tugu Kecil dengan jumlah sebanyak 97. Jumlah penduduk menurut pendidikan. Tingkat pendidikan di Kecamatan Prabu Muli Timur sangat beragam, mulai dari SD hingga tingkat sarjana. Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Prabu Muli Timur, baik laki-laki maupun perempuan, paling banyak adalah lulusan SMA sebanyak 10.761 orang. Permasalahan kesehatan pada masyarakat Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Angka kejadian penyakit tertinggi, menular dan tidak menular. Penyakit menular langsung. Yang pertama, ada tuberkulosis. Berdasarkan data jumlah kasus tuberkulosis menurut Puskesmas Prabu Muli Timur di Kota Prabu Muli, dalam profil kesehatan Kota Prabu Muli 2019, Kecamatan Prabu Muli Timur memiliki 399 kasus. Yang kedua, ada pneumonia. Berdasarkan data jumlah kasus pneumonia menurut Puskesmas Prabu Muli Timur di Kota Prabu Muli, dalam profil kesehatan Kota Prabu Muli 2019, Kecamatan Prabu Muli Timur memiliki 462 kasus. Yang ketiga, hepatitis. Berdasarkan data jumlah kasus hepatitis B menurut Puskesmas Prabu Muli Timur di Kota Prabu Muli, dalam profil kesehatan Kota Prabu Muli 2019,
Kecamatan Prabu Muli Timur memiliki 3 kasus. Dan yang keempat, diare. Adapun jumlah penderita diare yang dilayani di Puskesmas Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli untuk balita sebanyak 284 kasus, sedangkan untuk semua umur sebanyak 540 kasus. Selanjutnya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I. Yang pertama ada campak. Dari 34 suspek campak yang ditemukan di Kota Prabu Muli, paling banyak ditemukan di Puskesmas Prabu Muli Timur sebanyak 29 kasus. Dan yang kedua, polio dan AFP atau lumpuh layu akut. Berdasarkan laporan Puskesmas Kota Prabu Muli pada tahun 2018, ditemukan 2 kasus AFP non-polio. Masing-masing kasus ditemukan di Puskesmas Gunung Kemala dan Puskesmas Prabu Muli Timur. Akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Penyakit menular. Yang pertama, tuberkulosis atau TB paru. Dilihat dari sudut pandang epidemiologi, faktor yang mempengaruhi kejadian TB paru di Kecamatan Prabu Muli Timur meliputi agent, yaitu dari kuman Mycobacterium tuberculosis, host seperti daya tahan tubuh manusia, dan environment atau lingkungan sekitar rumah. Berdasarkan konsep H.L. Bloom, faktor yang mempengaruhi kejadian TB paru di Kecamatan Prabu Muli Timur yaitu yang pertama, faktor lingkungan seperti kepadatan hunian, kelembaban, pencahayaan, atap dan dinding rumah, serta status gizi dan status ekonomi yang rendah. Faktor kedua yaitu faktor perilaku seperti kebiasaan merokok. Ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Penyakit yang kedua yaitu pneumonia. Pneumonia adalah infeksi akut yang menyerang jaringan paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Bakteri yang menyebabkan pneumonia seperti Streptococcus pneumoniae, sedangkan virus meliputi sinsisial pernapasan, Mycoplasma pneumonia, Haemophilus influenza tipe B. Dan faktor yang mempengaruhi kejadian pneumonia di Kecamatan Prabu Muli Timur yaitu status gizi balita. Penyakit menular yang ketiga yaitu hepatitis. Hepatitis paling banyak disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan parasit. Infeksi virus hepatitis A, B, C, D, atau E menjadi penyebab tertinggi. Sedangkan penyebab hepatitis non-virus disebabkan oleh alkohol dan obat-obatan. Kejadian hepatitis A di Kecamatan Prabu Muli Timur disebabkan oleh pencemaran air minum, makanan yang tidak dimasak, makanan yang tercemar, hygiene dan sanitasi air yang buruk. Akar penyebab terjadinya masalah polio di Kecamatan Prabu Muli Timur. Polio adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus polio melalui air atau makanan yang terkontaminasi atau melalui kontak dengan penderita polio. Virus polio menyerang otak dan syaraf tulang belakang sehingga menyebabkan kelumpuhan, masalah pernapasan, hingga kematian. Jenis-jenis polio yaitu 1. Polio non-paralisis, 2. Polio paralisis spinal, 3. Polio bulbar. Penyebab polio yaitu terkontaminasi kotoran atau cairan dari penderita yang masuk ke dalam mulut. Virus polio biasanya masuk melalui tetesan cairan seperti ludah, batuk, ataupun bersin sehingga menyebabkan infeksi. Pada tahun 2018, ditemukan 2 kasus AFP non-polio. Masing-masing kasus ditemukan di Puskesmas Gunung Kemala dan Puskesmas Prabu Muli Timur. Data ini bersumber dari Profil Kesehatan Kota Prabu Muli tahun 2019. Akar penyebab terjadinya masalah diare di Kecamatan Prabu Muli Timur. Diare merupakan gangguan buang air besar yang ditandai buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi tinja cair dan dapat disertai darah.
Jumlah penderita diare yang dilayani di Puskesmas Prabu Muli Timur ada sebanyak 824 orang, yang terdiri dari 540 kelompok semua umur dan 284 kelompok balita. Data ini bersumber dari Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli tahun 2019. Faktor penyebab terjadinya diare yaitu faktor lingkungan, tingkat pengetahuan ibu, sosial ekonomi masyarakat, dan makanan atau minuman yang dikonsumsi. Keadaan lingkungan di Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Yang pertama itu ada air bersih, di mana air bersih merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jika dilihat di tabel, ada 8 kelurahan yang berada di Kecamatan Prabu Muli Timur dan menggunakan 3 sumber mata air untuk kegiatan air bersih. Yang pertama itu ada ledeng atau pam, yang kedua ada sumur atau perigi, dan yang ketiga ada sungai. Jika dilihat di data, masih banyak masyarakat yang menggunakan sumber air sumur atau perigi sebanyak 13.190 masyarakat untuk dijadikan sebagai air bersih di dalam kehidupannya. Kemudian, sumber air bersih dari ledeng atau pam sebanyak 4.137 masyarakat, dan terakhir air sungai sebanyak 250 masyarakat, di mana terdapat di Kecamatan Karangjaya. Yang kedua ada sampah. Penanganan sampah sendiri di Kecamatan Prabu Muli Timur masih belum maksimal. Banyak kasus yang terjadi, seperti kasus di tempat pembuangan sampah di daerah Jalan Padat Karya, Kelurahan Gunung Kidul, Kecamatan Prabu Muli Timur, di mana di sana terdapat pemandangan yang tidak sedap jika dilihat dan aroma yang tidak sedap jika dicium. Karena terjadi penumpukan sampah yang menular, mulai dari sampah popok, kulit durian, kulit rambutan, dan sampah plastik lainnya yang dibuang di sana dengan cara yang tidak tepat dan tidak benar. Faktor utamanya karena perilaku masyarakat yang kurang disiplin, serta kurangnya bak sampah yang berada di wilayah-wilayah setempat, yang kemudian dibiarkan saja oleh aparat terkait jika masyarakat membuang sampah di sana. Timbullah penumpukan sampah dan aroma yang tidak sedap jika dicium oleh masyarakat yang melewati jalan tersebut. Akar penyebab masalah air bersih di Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Penyebab pertama, karena masih banyak masyarakat yang menggunakan air sumur dan air sungai sebagai sumber air bersih, diakibatkan karena mahalnya pembiayaan air PDAM. Kemudian penyebab yang kedua, karena faktor lokasi penduduk yang cukup jauh dari sumber air, serta menurunnya kualitas dan kuantitas debit air karena musim kemarau. Akar penyebab masalah air minum. Penyebabnya sama seperti air bersih, yakni faktor lokasi penduduk yang cukup jauh dari sumber air, serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber air karena musim kemarau. Ditambah lagi, masyarakat hanya mengandalkan PDAM, di mana kondisi PDAM sendiri tidak dapat menampung dan memenuhi permintaan seluruh masyarakat Kecamatan Prabu Muli Timur yang kekurangan air bersih di kehidupan sehari-harinya. Sehingga di sini kita harus membutuhkan strategi yang adaptif, yakni untuk menemukan sumber-sumber baru dalam memproduksi air minum. Sedangkan akar penyebab masalah sampah di Kecamatan Prabu Muli Timur tidak lepas dari faktor perilaku masyarakat itu sendiri, di mana masih banyak masyarakat yang kurang akan kesadaran untuk membuang sampah dengan cara yang benar dan tepat. Walaupun ada faktor lain, yaitu kurangnya bank sampah unit di berbagai wilayah di Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Kasus permasalahan sampah ini bisa mewakilkan dan membuktikan bahwasanya di Kecamatan Prabu Muli Timur masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan masalah sampah dan pentingnya mengelola sampah agar mengurangi penularan penyakit di wilayah setempat. Selanjutnya, akar penyebab
Masalah gizi buruk berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Wiko Saputra dan kawan-kawan tahun 2012 tentang faktor demografi dan risiko gizi buruk dan gizi kurang menjelaskan bahwa penyebab risiko gizi sebagai berikut. Yang pertama, faktor pendidikan. Hal temuannya menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan ibu berpengaruh secara signifikan terhadap risiko balita menderita gizi buruk dan gizi kurang. Pendidikan berpengaruh secara signifikan pada pengetahuan masyarakat terhadap gizi dan kesehatan. Bila pengetahuan rendah, maka pola asuh orang tua terhadap anak menjadi kurang baik. Selanjutnya, implikasinya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Disinilah sebenarnya angka persoalan dari kasus gizi buruk dan gizi kurang yang terjadi. Yang kedua, faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan juga berimplikasi terhadap penderita gizi buruk dan gizi kurang. Beberapa kasus gizi buruk yang terjadi selama ini, baik di Indonesia maupun secara global, menemukan bahwa kemiskinan berisiko besar terhadap kasus gizi buruk. Yang ketiga, faktor kesehatan. Hasil temuannya menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan vitamin A dalam kegiatan posyandu memiliki risiko gizi buruk yang lebih rendah dibanding anak dengan tidak mendapatkan vitamin A. Begitu juga pemeriksaan kandungan oleh ibu di saat hamil. Ibu yang tidak memeriksakan kandungan pada saat hamil memiliki risiko anak menderita gizi buruk dengan probabilitas sebesar 1,756. Hal yang sama terjadi dengan pemberian zat besi bagi ibu hamil, juga dapat mengantisipasi anak untuk menderita gizi buruk. Selanjutnya, keluarga berencana. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kota Prabu Muli menunjukkan bahwa Puskesmas Prabu Muli Timur berada di urutan kedua setelah Puskesmas Tanjung Rambang, yaitu sebesar 88,8% dengan cakupan peserta KB aktif, di mana presentasi cakupan peserta KB aktif terendah terdapat pada wilayah Puskesmas Prabu Muli Barat dan Puskesmas Prabu Muli Karangraja. Selanjutnya, kejadian tertinggi masalah kesehatan ibu dan anak atau KIA. Yang pertama, kesehatan ibu. Keberhasilan upaya kesehatan ibu diantaranya dapat dilihat dari indikator angka kematian ibu atau AKI. AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 1000 kelahiran hidup. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya, tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil selama kehamilan. Melahirkan dan dalam masa nifas 42 hari setelah melahirkan tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 1000 kelahiran hidup. Yang kedua, keluarga berencana. Keluarga berencana atau KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya, sasaran pelaksanaan program KB yaitu pasangan usia subur atau PUS. Pasangan usia subur atau PUS adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Menurut Profil Kesehatan Kota Prabu Muli tahun 2009, cakupan peserta KB aktif di wilayah kerja Puskesmas Prabu Muli Timur telah mencapai 88,8%.
Yang ketiga, yaitu status gizi balita. Menurut standar, status gizi balita dapat diukur berdasarkan 3 indeks, yang berat badan menurut umur, BB/U, tinggi badan menurut umur, TB/U, dan berat badan menurut tinggi badan, BB/TB. Berdasarkan profil kesehatan Kota Prabu Muli 2019, Puskesmas Prabu Muli Timur terdapat 1,0% balita kurang gizi, pendek dan sangat pendek, atau yang sering disebut sebagai stunting, yang merupakan status gizi yang berdasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur. Pada tahun 2019, Puskesmas Prabu Muli Timur melaporkan sebanyak 2,0% kategori balita kurus dan sangat kurus, yang merupakan status gizi yang berdasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan, BB/TB. Selanjutnya, pada tahun 2019, Puskesmas Prabu Muli Timur juga melaporkan 1%. Akses sanitasi layak. Akses sanitasi di Kecamatan Prabu Muli Timur sudah dapat dikatakan memadai. Berdasarkan data dari profil kesehatan Kota Prabu Muli pada bab 6 pengendalian penyakit dan bab 6 kesehatan lingkungan 2019, Kecamatan Prabu Muli Timur berada di urutan kedua dengan jumlah penduduk mencapai 8.310 akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak atau jamban sehat. Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kota Prabu Muli 2019. Selanjutnya, tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan. Berdasarkan laporan Seksi Kesehatan Lingkungan dan Sesjaur Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli pada tahun 2019 terdapat 79,21% tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan di Kota Prabu Muli, di mana persentase capaian tertinggi terdapat pada wilayah kerja Puskesmas Gunung Kemala, Puskesmas Prabu Muli Timur, dan Puskesmas Tanjung Raman sebesar 100%, dan capaian terendah terdapat di wilayah kerja Puskesmas Prabu Muli Barat sebesar 67,3%. Program pencegahan penyakit diare di Kecamatan Prabu Muli Timur. Yang pertama ada Poskesmas Sehat dan Pintar. Poskesmas Sehat dan Pintar ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan sistem outdoor dan bekerja sama bersama kader-kader puskesmas, ketua RW atau RT, tokoh masyarakat, serta masyarakat di Kecamatan Prabu Muli Timur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menurunkan angka penyakit diare di wilayah Kecamatan Prabu Muli Timur. Sasaran dari kegiatan tersebut adalah ibu-ibu rumah tangga, baik yang sudah memiliki keluarga ataupun belum di wilayah Kecamatan Prabu Muli Timur. Metode pelaksanaan Poskesmas Sehat dan Pintar. Hal pertama yang harus dilakukan adalah meminta perizinan kepada ketua RW atau RT setempat. Yang selanjutnya adalah para petugas berbagi wilayah untuk melancarkan kegiatan. Pembagian wilayah ditentukan dengan sistematis sesuai wilayah RT, di mana setiap wilayah mempunyai pos sehatnya masing-masing. Selanjutnya adalah penginformasian mengenai pencegahan diare dilakukan dengan berbagai metode seperti menggunakan gambar atau pamflet, video pemutaran penyebab timbulnya diare serta cara menanggulanginya, dan juga pembagian stiker Aku Sehat. Selanjutnya, setiap minggu saat kegiatan dilaksanakan, petugas akan melakukan pengecekan perkembangan dari setiap ibu, apakah ada kendala yang timbul saat penerapan atau kurangnya informasi yang diberikan. Kegiatan poskreasi dilakukan 2 bulan sekali setiap tanggal 15 pada waktu pagi hari pukul 9. Sumber daya yang dipergunakan dalam kegiatan poskreasi antara lain petugas atau kader puskesmas, ketua RW dan RT, serta tokoh masyarakat. Alokasi dana yang dibutuhkan adalah untuk pembuatan pamflet dengan total biaya 117.500. Yang kedua itu ada stiker Aku Sehat ukuran kecil, total biaya Rp144.000, dan yang terakhir ada konsumsi. Total biaya untuk konsumsi yaitu Rp100.000 dan total biaya keseluruhannya itu Rp361.500. Program yang kedua yaitu program penyehatan lingkungan. Program penyehatan lingkungan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sistem outdoor dan bekerja sama dengan kader-kader, ketua RW atau RT, tokoh masyarakat, petugas lingkungan, serta masyarakat di Kecamatan Prabu Muli Timur.
Kegiatan ini memiliki arti bahwa setiap wilayah harus memiliki lingkungan yang sehat dan bersih guna mencegah penyebaran penyakit, khususnya penyakit diare di wilayah Kecamatan Prabu Muli Timur. Kegiatan penyehatan lingkungan dilakukan 2 bulan sekali setiap tanggal 17 pada waktu pagi hari pukul 9 di lingkungan Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Tujuan dari kegiatan penyehatan lingkungan ini adalah agar masyarakat mau dan mampu menciptakan lingkungan yang bersih, mampu melaksanakan pengelolaan air secara mandiri, dan mampu mencegah terjadinya penyebaran diare di wilayah Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Sedangkan untuk sasaran kegiatan pada program penyehatan lingkungan ialah kepada seluruh masyarakat, baik anak kecil, anak muda, maupun orang tua di wilayah Kecamatan Prabu Muli Timur. Untuk metode pelaksanaannya, kegiatan penyehatan lingkungan ini dilakukan dengan menggunakan metode praktikum dan pemberian informasi, di mana kegiatannya terdiri dari pengecekan sumur-sumur warga, pemeriksaan kantin sekolah, pemberian informasi, cara pengelolaan air yang benar, dan sebagainya. Sedangkan untuk alokasi sumber daya yang digunakan antara lain petugas atau kader-kader, ketua RW dan RT, petugas lingkungan, serta tokoh masyarakat dengan tujuan agar masyarakat lebih dapat mempercayai dan meyakini bahwa kegiatan ini bersifat wajib dan penting bagi perkembangan wilayahnya demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Prabu Muli Timur. Untuk total biaya keseluruhan yang digunakan dalam program ini mencapai Rp217.500. Sedangkan untuk sarana yang dibutuhkan yaitu surat perizinan dan kerjasama yang akan didukung oleh Ketua RW, RT, dan tokoh masyarakat setempat, serta pendukung informasi mengenai pencegahan diare seperti pamflet, video, dan juga stiker Aku Sehat, alat-alat pendukung kebersihan, dan juga partisipasi masyarakat itu sendiri.